PSSI targetin 8 besar, Sintayong bilang bisa 4 besar, kita tembus Olimpiade. Halo guys, ketemu lagi bersama saya BG Mevo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja guys ya. Supporter Indonesia harus bersatu. Jangan hiraukan provokasi-provokasi atau narasi-narasi pemecah belah supporter Indonesia. Kita terus dukung timnas Indonesia menuju juara dan menuju apa yang kita impikan. Ya, di video ini kita akan kembali membahas tentang atau persiapan timnas U23 di Piala Asia U23 nanti tanggal 15 April yang sudah dilakukan uji coba pertama Indonesia U23 melawan Arab Saudi U23 yang berakhir skor 1-3 untuk kemenangan Arab Saudi U23. Hasil yang memang dari hasil kita lihat kurang bagus, tapi dari sisi permainan ataupun sisi bertahan timnas Indonesia khusus di babak pertama sudah lumayan. Karena apa? Skor 1-1 itu bertahan sampai turun minum guys. Baru di babak kedua informasinya pelatih Sintayong mengganti sejumlah pemain yang ada di babak pertama. Kalau kalian lihat di belakang layar saya ini adalah susunan atau pemain yang memang diturunkan di babak pertama. Kalau kita lihat garis besarnya inti ya guys ya. Hanya minus Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand ya guys ya. Di kiri kan ada yang dipasang itu adalah Donny Tripamungkas. Lalu untuk posisi Marcelino sendiri ada diisi oleh Arkan Fikri. 3 tridente di depan itu Rafael Struijk, Ramadan Sananta dan Witan Sulaiman yang akan diturunkan. Sedangkan di barisan belakang juga ada Komang Teguh, Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Itu kemungkinan akan inti nanti pada saat uji coba melawan Uni Emirat Arab juga ataupun tanggal 15 nanti. Kenapa saya bilang inti? Karena kedatangan Justin Hapner belum juga, dan informasinya baru di tanggal 17 setelah melakukan pertandingan sebelumnya, sehari atau 2 hari sebelumnya, baru di tanggal 15 atau 16 Justin Hapner akan OTW ke Doha, Qatar. Informasinya seperti itu. Jadi komposisi pemain U23 ini minus yang sementara ya guys ya, karena Alfreanda Dewangga, Nathan Cho yang saat ini belum hadir, belum terkonfirmasi karena Alfreanda Dewangga masih pemulihan setelah operasi. Nathan Cho juga belum ada izin dari Heerenveen. Kita nggak tahu apakah ada lobby-lobby nanti dari PSSI untuk bisa menerbangkan dari Belanda Nathan Cho untuk masuk ke susunan skuad timnas U23. Kalau Justin Hapner hadir, lini belakang akan lumayan kuat guys ya. Karena kita coba membayangkan timnas U23 ini adalah timnas senior, bayangan ya guys ya. Atau 50%-nya timnas senior. Kita membayangkan bagaimana timnas Indonesia senior kemarin menghajar Vietnam 3-0 dengan komposisi 50%-nya yang ada di timnas U23. Ya kan, coba kita bayangkan guys. Dan melawan timnas Asia ya, yang di Asia berumur U23 ke bawah. Gitu. Kalau kita lawan Jepang kemarin, lawan Irak di Piala Asia itu levelnya udah senior ya guys ya. Dengan komposisi yang kemarin lawan Vietnam juga. Dan 50%-nya ada di timnas U23. Bagaimana Sintayong gak percaya diri, dia bilang PSSI targetin 8 besar, Sintayong bilang bisa 4 besar, kita tembus Olimpiade. Jadi saking percaya dirinya dengan komposisi yang ada, Sintayong menargetkan 4 besar. Tapi memang ada sedikit hambatan, gak masalah. Dan juga ada support dari PSSI full 100%. Akhirnya Justin Hapner ada berita positif bahwa dia bisa hadir kemungkinan pada saat melawan Yordania, tapi memang nggak banyak waktunya. Mudah-mudahan dia dari penerbangan dari Belanda ke Jepang ke Doha tetap fit dan langsung bisa diturunkan. Itu menjadi amunisi yang cukup bagus kalau Indonesia pada saat melawan Qatar dan melawan Australia tidak kalah ya guys ya.
Jadi di lawan Yordania itu tos-tosan. Mudah-mudahan aja, kita doakan selalu dan kita dukung terus tim nasional Indonesia. Nah, kita coba sedikit melihat strateginya apa yang akan diterapin Sintayong kalau kita berkaca dari timnas senior kemarin ya guys ya. Gaya main yang memang disebut-sebut senjata rahasia dan punya jurus bayangan ya, dalam artian pemain-pemain yang memang awalnya tidak diproyeksikan untuk mencetak gol tapi bisa mencetak gol di pertandingan, dan juga pemain yang tadinya kurang bagus kita lihat tapi di pertandingannya sangat bagus sekali dan berhasil membuat pembeda di pertandingan itu. Kita akan coba lihat, kita akan coba telisik dengan formasi yang ada, dengan skuad yang ada sekarang. Oke, kita lanjut guys. Ya, kita udah sampai di sini guys ya. Ini adalah proyeksi susunan yang memang saat ini akan hadir di Piala Asia U23 nanti. Minus misalnya Justin Hapner belum datang, di sini masuk Komang Teguh ya guys ya. Komang Teguh di sini. Komang Teguh akan menemani Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari, dan penjaga gawang sendiri di situ ada Hernando Ari guys ya. Hernando Ari untuk penjaga gawang, dan akan dipastikan kalau Hernando Ari fit dia akan dimainkan. Ada Komang Teguh di posisi back, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho. Ini bayangan di skuad inti. Kalau Justin Hapner hadir, ya, ini udah kelihatan, ini udah timnas senior guys. Ini timnas senior, ya guys ya. Tinggal hanya pengganti Jai Ijes. Nah, ketenangan Jai Ijes mirip dengan ketenangannya Muhammad Ferrari, sedikit mirip ya guys ya. Kalau kalian perhatikan coba gaya mainnya Jai Ijes dan Muhammad Ferrari ya. Muhammad Ferrari kan lumayan tenang di Persija, makanya dia jadi andalan oleh pelatih Thomas Doll di Persija Jakarta. Lalu kita ke tengah. Ke tengah, gaya main Asnawi Bahar dan Rio Fahmi ini 11-12 sebenarnya. Kalau kalian lihat ya guys ya. Karena Rio Fahmi juga gahar juga, tenaga kuda juga ya, seperti Asnawi. Ini adalah bayangannya guys ya. Kalau kita bayangin Asnawi, ibaratnya Asnawi yang main gitu, bukan Rio Fahmi. Karena memang mirip gitu kan. Ini untuk di kanan. Nah, di tengah kan sebenarnya yang di pertandingan lalu terakhir itu ada Tom Hey dan Marcelino Ferdinand nih guys ya. Dan sebelumnya Tom Hey belum main, ada Ivar Jenner sama Marcelino. Ini senior guys. Gitu. Ini tim nasional senior. Jadi yang main ini kalau di skuad intinya full, itu yang main timnas senior lawan timnas U23 lawan kita. Gitu ya. Ini untuk di tengah. Lalu kita ke kiri ya, kita ke kiri ada Pratama Arhan ya. Arhan main di lawan Vietnam pertama, di kedua ada Nathan Cho. Kalau Nathan Cho berhasil datang nanti, diizinkan, dia akan masuk. Tapi sementara informasinya kan Nathan nggak masuk nih guys ya, nggak diizinin sama Erenven. Jadi senior lagi Pratama Arhan yang turun. Ya guys ya. Ini untuk di skuad utama guys. Di skuad utama. Kita ke depan. Ya, kita ke depan. Witan main di pertandingan pertama kedua lawan Vietnam. Ya, Rafael main di pertandingan pertama lawan Vietnam, pertandingan kedua dia sakit. Diganti Ratnar Oratmangun. Nah, untuk di ujung tombak, Hoki Caraka bermain di dua pertandingan awal melawan Vietnam, tapi Ramadan Sananta masuk di babak kedua. Senior ini guys. Ini senior ini. Jadi yang diturunkan oleh Sintayong ini adalah pemain senior minus Muhammad Ferrari, Rio Fahmi. Selesai. Atau misalnya Justin Hapner belum main, di sini ada Komang Teguh. Komang Teguh yang U23 ya guys, murni. Hanya 3 pemain U23 murni yang berada di starting line up U23 nanti. Itu prediksi saya guys ya. Menurut saya Sintayong akan menurunkan, berkaca dari pertandingan melawan Arab Saudi kemarin, mirip skuadnya yang diturunkan seperti ini. Jadi kenapa Sintayong punya target yang awalnya hanya ditargetkan 8 besar menjadi 4 besar? Karena ini skuad yang dibawa oleh Sintayong adalah pemain senior, pemain timnas dewasanya ya, pemain bukan dalam kelompok umur. Jadi dia sangat percaya diri karena lawannya timnas 23. Mudah-mudahan aja ketenangan atau mentalnya pemain ini nggak drop nanti. Jadi seperti itu susunannya. Mudah-mudahan dengan
formasi atau skuad dan komposisi yang ada sekarang bisa membuat rekor lagi, sejarah lagi untuk Indonesia. Kita harus doakan terus bagaimana tim nasional berkiprah nanti. Uji coba lah melawan Uni Emirat Arab juga. Ada hal yang positif yang bisa diambil. Nggak harus menang juga, tapi permainan yang kompak, mental yang kuat. Dan di tanggal 15 adalah puncaknya untuk menorehkan sejarah kembali di dalam era Indonesia, kepelatihan Sintayong dan juga kepengurusan Erick Thohir dengan PSSI yang banyak terobosannya. Oke, itu aja mungkin videonya. Terima kasih yang udah nonton. Tetap dukung terus tim nasional Indonesia. Oke, makasih sekali lagi. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share jika kalian suka dengan video saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sepak bola.